Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Januari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Pisces. Ini energinya kamu dengan dia, Nine of Wands ya, Eight of Wands. Berikut ada energi dari Judgment, Eight of, ya, berikut ada ya. Kemudian di sana ada energi dari The Sun, berikut ada Ten of Cups, berikut ada Two of Cups, dan berikutnya di sana ada energi dari jadi ini maksudnya apa ini ya? Mari minta klarifikasi dulu ya. Maksudnya apa ini di sini? Ya. Dan berikut gitu. Oh gitu, iya ya. Jadi kalau melihat begini ya Pisces, nampaknya kamu kayak bisa aja menyadari, iya sih, kalau dengan dia kamu ya happy, kamu bahagia gitu ya. Kalau dengan dia, apalagi di awal-awal relationshipnya kalian, kamu bisa aja kayak ngerasa bahwa wah ini tuh kayak soulmate-nya kamu gitu ya. Mungkin aja kamu nggak butuh waktu lama untuk jatuh cinta ke dia. Jangan-jangan pada pandangan pertama kamu langsung punya sarsir-surser gitu ya hatinya kamu ya. Udah langsung cepet kayak membanjiri hormon-hormon yang membuat kamu merasa jatuh cinta gitu ya. Ketika kali pertama melihat dia. Atau ya tadi kayak kata Mari, tidak butuh waktu lama gitu ya, hanya ngobrol-ngobrol untuk beberapa jam saja gitu ya, yang tadinya biasa-biasa aja, tapi ngobrol-ngobrol untuk beberapa jam, kamu langsung kayak ngerasain ada satu sensasi yang istimewa yang kamu rasakan kepada si seseorang ini gitu ya. Nah, kemudian dalam upaya pendekatannya kalian berdua, atau bahkan dalam upaya dalam upaya pendekatan kalian berdua itu tuh cepet banget gitu ya masuk ke hubungannya pacaran. Nah, di sana ya. Dan dalam hubungan pacaran ini bisa aja kamu kayak ngerasa wah happy banget ya dengan dianya ya. Jadi yang mungkin kayak ngerasa banyak kecocokan kalian gitu loh ya. Hobinya kalian misalnya seperti itu ya, kesenangan, style, topik pembicaraan gitu ya. Jadi mungkin saja banyak gitu ya, banyak hal-hal yang bisa bikin kalian berdua ini tuh jadinya bisa deket gitu ya, ngerasa kompak, ngerasa cocok, ngerasa berbunga-bunga. Jadi kalau melihat ini tuh hubungan pernah hot banget gitu ya, pernah yang seperti hubungan seolah-olah kalian berdua hanya orang yang mengisi muka bumi ini gitu ya, yang lain-lain seperti kami-kami ini nggak ada artinya bagi kalian gitu ya. Nggak nampak di pelupuk matanya kamu ada 4 miliar laki-laki lain di muka bumi ini, ada 4 miliar atau ada 4 miliar perempuan gitu ya, yang ada satu-satunya hanya dia aja. Nah seperti itu ya. Nah begitu juga dengan seseorang ini. Jadi kalau melihat bisa kalian kayak pengen nempel aja kemana-mana itu tuh mau bareng misalnya gitu ya. Setiap ada perjumpaan ya memang mungkin jarang gitu ya diisi dengan keributan, cekcok gitu ya, jarang banget di sana. Lebih banyak di situ kayak bersenang-senangnya di sana ya, kayak kompak, akrab, harmonis dan seterusnya. Boleh-boleh aja orang yang melihat hubungan kalian ini tuh bisa aja cemburu ngelihat kalian gitu ya. Bisa-bisanya ada hubungan yang sebegitu gitu loh ya, segitu josnya gitu loh ya. Kok kayak memang kalian berdua ini bisa diciptakan dari tulang rusuk gitu ya. Misalnya kalau kamu cowok ya udahlah kayaknya dia itu tuh diciptakan dari tulang rusuknya kamu, dan ya pokoknya kasmaran betul lah kalian berdua ini melihat. Dan memang ada ini ya, ada apa namanya, ada upaya gitu ya.
ada upaya dua belah pihak di sana. Jadi kayak bukan hanya kamu aja yang harus proaktif dalam relationship ini. Nah, dia pun seperti itu. Jadi enak nih kolaborasinya kalian berdua. Jadi joget karawangnya kalian berdua ini tuh jos mantap sekali gitu ya. Hanya saja nampaknya momen kasmaran ini tuh begitu cepatnya datang dan cepat pula berakhirnya ya. Di sana ya, meletup di awal, tapi ya terlalu banyak energi yang dihabiskan di awal, jangan-jangan seperti itu ya. Dan kemudian cepat gitu mendapatkan titik katarsisnya di sana ya. Dan ya suasana hubungan ini tuh akhirnya berubah di sana. Kalau mari lihat ya, berubah di sana. Jadi mungkin ya ada rasa puas juga di sana, bisa gitu ya. Ada juga ya di sana datang rasa bosan pada akhirnya. Terlalu meriah banget di awal. Itu tadi kayak tancap gas betul habis energinya di awal, sehingga ya gimana ya, kayak kembang api gitu loh model relationshipnya kalian, tas gitu ya, cepet dia meledak meletup di atas, indah berwarna-warni, wah semarak gitu ya. Tapi sparklingnya itu tuh cepet juga menghilangnya. Nah di sana, dan ya makin kesini mungkin kamu juga akhirnya apa ya, merasakan bunga-bunga jatuh cintanya kamu itu tuh ke dia sudah layu ya, kalau mari lihat ya, yang tadinya cepet banget mekar. Nah untuk di momen akhir dari Januari ini nanti kamu bisa kayak menyadari bahwa oh ternyata nggak sebegitu cintanya juga kok kamu ke seseorang ini, seperti itu ya. Jadi yang kayak ternyata bahwa oh cuman gini aja gitu ya, oh cuman begini aja kok hubungannya, tidak dahsyatnya tidak selama yang disangkakan, seperti itu ya. Jadi ya mungkin orang di awal-awal ngeliat hubungan kalian seperti kalian itu tuh Romeo dan Juliet, tidak bisa dipisahkan kecuali maut yang turun tangan gitu ya kan. Tapi pada kenyataannya ya nggak kayak gitu juga di sana. Jadi melandainya energi love-nya kamu ini ke si pasanganmu itu tuh terlihat dengan sangat amat jelas ya. Jadi bukan dan itu tuh mungkin juga kayak nggak bisa juga ya kamu tutup-tutupi, seolah-olah kamu berakting bahwa cinta itu tuh masih ada, rasa sayang itu tuh masih nyata gitu ya. Nampak-nampaknya ya nggak bisa juga kamu tutup-tutupi di situ. Jadi kelihatan jelas di sana ya, kelihatan jelas, kelihatan kayak ya dalam komunikasinya kamu gitu ya. Yang tadinya bisa setiap hari harus bersama, setiap hari harus berjumpa, setiap detik, setiap jam gitu ya, terkoneksi gitu. Nah, belakangan ini mari nampak-nampak bisa aja, atau nanti untuk ditutup dari Januari, kamu jadi nggak mood gitu, kamu jadi males gitu ya untuk nelfon dia. Kalaupun dia yang berusaha untuk menjangkau kamu, tapi di sana itu tuh ada, alah nggak usah lah gitu loh. Kamu jadi ogah-ogahan gitu loh, terkoneksi sama si pasangannya kamu ini. Apalagi memang di momen-momen akhir Januari ini, mari nggak tahu ya, kalau kamu ini nampaknya single, kalau kamu memang sebenarnya single, kamu bisa aja di sana itu tuh apa ya, mungkin entah kamu menghadapi perjodohan seperti itu ya, atau jangan-jangan datang nanti di sana itu tuh tiba-tiba gitu ya, mari lihat niatannya kamu, aku pengen punya hubungan yang serius gitu ya, dan yang ianya kamu tidak merasa bahwa seseorang ini tuh pantas, cocok gitu ya dijadikan sebagai partner membangun hubungan yang serius gitu. Nggak tahu lah karena apalah pertimbangannya kamu di situ gitu ya.
Tapi nampaknya bisa bahwa seseorang ini tuh kurang ideal di matanya kamu. Kalau untuk jadi pasangan kekasih gitu ya, pacar-pacaran ala-ala anak-anak muda gitu ya, mungkin iya jos mantap sekali gitu. Namun jika untuk di ranah relationship yang lebih serius lagi, nah mulai di situ ya, nampaklah di situ tuh hal-hal yang kok kayaknya kurang mantap kamu rasa jika dia kamu pilih menjadi suamimu atau menjadi istrimu seperti itu ya. Atau mungkin kamu anaknya berbakti pada orang tua gitu ya, jadi ya manut aja apa kata mama, apa kata papa atau siapa yang menjadi pengasuhnya kamu gitu ya. Itu juga bisa di sana. Namun kalau misalnya ternyata sebelum kamu berjumpa dengan seseorang ini, kamunya sudah punya pasangan gitu ya, kamu sebenarnya ya sudah jadi pacarnya orang, tunangannya orang, atau mungkin suaminya orang atau istrinya orang gitu ya. Ya pada akhirnya kamu juga sadar gitu loh, bahwa kehidupan kamu yang senyata-nyatanya itu adalah kehidupanmu dengan keluargamu gitu ya, dengan istrimu, dengan anak-anakmu gitu loh. Ya apalagi ya memang bunga-bunga cintanya kamu ke dia sudah redup, sudah layu gitu ya. Jadi datang di situ tuh nalar, datang di sana itu tuh akal sehat, rasio sedang bermain di sini ya. Kemudian ya kamu sadar gitu loh bahwa ya ini hidupnya kamu gitu ya. Kamu sudah berstatus sebagai suaminya orang, istrinya orang, tunangannya orang gitu ya. Jadi kamu tuh kayak nggak bisa gitu loh. Kamu nggak bisa terlena selama-lamanya di dalam bunga-bunga asmara ini tadi gitu ya. Ada real life gitu, ada kehidupan nyata yang menunggu kamu gitu ya, yang menunggu kamu detik per detik gitu. Jadi nggak bisa kamu itu tuh kabur-kaburan aja dari kehidupan nyatamu dan masuk dalam angan-angan, ilusi, fantasi atau momen sekejap-sekejap dalam urusan asmaranya kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Bukannya kamu nggak sayang sama dia, ya sayang, cuman kebutuhannya kamu untuk bersama dengan dia, mari lihat ya untuk di saat tutup Januari hingga beberapa bulan ke depannya gitu ya. Nah di situ tuh kebutuhan untuk bersama rendah. Nah di sana kebutuhan untuk bersama dengan dia cukup rendah, itu ya kan, itu. Jadi ya kamu bukannya berpisah dari seseorang ini, bukannya kamu juga memaksakan terjadinya putus koneksi antara kamu dengan seseorang ini. Hanya saja caranya kamu memperlakukan dia, menjalani relationship dengan dia sudah tidak lagi sama seperti bulan-bulan di awal kamu koneksi dengan si seseorang ini gitu ya. Mau nggak mau kelihatan aja gitu loh, energinya kamu atau atensinya kamu ya, perhatiannya kamu tidak tidak akan mau dengan sengaja kamu alokasikan untuk terkoneksi dengan si pasangan kamu ini gitu loh. Gitu ya. Dan ya seseorang ini tuh dia menyadari ya, dia menyadari apa yang saat ini sedang terjadi di dirimu gitu ya. Atau ini kan pembacaan tanggal 21 hingga akhir Januari. Ini kebetulan mana tahu ya kamu bukan melihat video ini di rentang 21 Januari hingga akhir. Ya, jangan-jangan kamu cepet mari upload ini video tanggal 18, jangan-jangan langsung kamu nonton gitu kan, mungkin kamu belum tahu gitu energinya kamu bakal berubah kepada seseorang ini gitu ya. Tapi ya kalau bacaan ini resonate sama kamu, nanti pasti bakal kamu alami. Dan ketika kamu mengalami hal itu, si pasangannya kamu ini tuh sadar gitu loh, wah Pisces kok lain ini, kok nggak seperti yang kemarin ini gitu ya. Nanti dia jadi banyak pikiran ya tentang kamu gitu ya. Dia banyak pikiran tentang relationshipnya kalian berdua ini. Dan ada nanti di sana itu tuh dia masa-masa yang kayak, atau jangan-jangan ya dalam relationshipnya kalian terutama di sebelum memasuki 10 hari pertama, 10 hari akhir dari Januari, bisa aja memang energinya dia lebih kayak
sebatas menyambut kedatangannya kamu, sebatas menyambut kehadiranmu. Jadi kayak jangan-jangan dalam relationship kamu yang lebih proaktif gitu ya, maksudnya kamu yang berinisiatif mengawali koneksinya. Jadi setiap pagi kamu yang duluan, morning babe gitu ya. Nah setelah ada ucapan morning babe-nya kamu, baru bergulir lah gitu ya, koneksi demi koneksi untuk sepanjang hari, dan begitu besoknya lagi, begitu besoknya lagi. Nah jadi jangan-jangan kalau kalian memang punya ritme yang seperti itu, maka kan dia nunggu-nunggu kamu kan, aduh ini kok udah jam segini belum juga chatting, misalnya ini contoh aja ya, kok belum chatting, dia tungguin gitu ya. Tapi nanti dia bisa yang kayak nggak mau nunggu-nunggu lagi gitu, nggak mau nunggu-nunggu kamu lagi. Nah di sana ya, jadi yang kayak dia kan namanya orang menunggu ya, pasti harap-harap cemas, resah gelisah dan seterusnya gitu ya. Dia itu tuh kan nggak enak lah ya posisi nunggu-nunggu seperti itu aja, dan ini berlangsung sampai beberapa hari, dan pada akhirnya mari lihat-lihat dianya itu tuh udah deh aku aja yang duluan. Nah gitu ya, jadi dia nggak nunggu lagi aba-aba start dari kamu untuk memulai koneksi kalian gitu ya. Nanti bisa berubah posisi, yang tadinya kamu yang berinisiatif mengawali, nanti jadinya dia gitu. Soalnya kalau kamu ditunggu-tunggu, bisa-bisa nggak dateng-dateng gitu loh, karena kamu mau aja itu tuh untuk beberapa hari sama sekali putus koneksinya kamu gitu ya. Kamu nggak nanya kabar, kamu nggak memberi kabar gitu kalau kalian pacaran ya. Jadi dia aduh, daripada resah-resah terus gitu kan, dia yang nanti duluan, morning babe kamu kemana, kok nggak chatting aku kemarin gitu ya. Atau dia langsung nunggu kamu kan beberapa jam, terus yang biasanya kamu pagi-pagi greeting ya, morning babe gitu, nanti siangnya dia langsung yang kayak, kamu kemana Pisces, tumben pagi ini nggak bilang good morning gitu dianya itu ya. Jadi melihat ada yang lain dari kamu itu tuh bikin dia harus bergerak gitu loh. Jangan membiarkan terbiasa perubahan ini gitu loh. Jangan jadi kayak dinetralisasi, jangan kayak dinormalisasi perubahan kamu ini gitu loh. Sebab bagaimana caranya kalian ngejalani koneksi itu tuh udah cocok banget sama dia gitu ya. Dan bahkan itu tuh udah menjadi sebuah habit baru untuk dia. Jadi dia nggak mau kebiasaan barunya dia ini dengan kamu ya, terkoneksi sama kamu, ini tuh mengalami perubahan lagi gitu ya. Nah makanya dia, kamu kenapa? Nah gitu dia nanti ya. Dia nanti akan berusaha untuk, ya udah kalau kamu teledor tidak mendekatkan dirimu ke dia, dia menganggap bahwa ini adalah masa dia yang mendekatkan dirinya ke kamu. Nah kayak gitu ya di sana. Jadi kayak mau menjaga gitu ya, si pasangannya kamu ini tuh seperti mau menjaga ritme relationship-nya kalian. Bagaimana itu ritme relationship yang sehat? Begitu yang akan dia usahain dalam hubungan kalian berdua ini di sana ya. Begitu pula kalau itu ceritanya sudah dalam ikatan rumah tangga. Mari lihat dalam rumah tangga ini bisa-bisa aja mulai tanggal 21 sampai akhir Januari ya, di rentang tanggal itu kamu bisa kayak kehilangan perasaannya kamu ke si pasangannya kamu ini gitu lah. Nggak tahu, memang lagi nggak mood aja kamu deket sama dia, ngobrol dengan dia gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan kamu ada kesadaran gitu bahwa kamu kehilangan cinta kepada suamimu ini atau kepada istrimu ini gitu ya. Semakin kayak ngerasa tegas di situ. Beberapa dari Pisces mungkin kamu aja kaget gitu ya,
dengan perasaannya kamu sendiri ke si pasangannya kamu gitu ya. Yang tadinya kamu jatuh cinta mati sama pasanganmu, tiba-tiba perasaan cintanya kamu ke dia, kamu cari-cari, kok nggak ada perasaan cinta itu lagi, gitu ya. Nah, hanya saja kalau itu dalam urusan rumah tangga, tentu kamu nggak bilang sama pasanganmu, Beb, aku kok nggak ada lagi ya perasaan cintanya sama kamu. Mungkin ya kamu nggak mau juga lah kayak gitu kan, kamu mancing-mancing, piring pecah kan gitu. Ya kamu nggak mau lah gitu, cuman kamu mungkin apa ya, heran sendiri gitu ya, jadi kayak satu hal yang misterius sendiri bagi kamu gitu ya, kemana nih, kok hilang gitu ya, kok jadi flat rasanya kamu untuk si pasangannya kamu ini. Kamu sayang sama dia, cuman getaran romantismenya kamu itu tuh yang menguap entah kemana gitu loh. Gitu ya, perasaan menggebu-gebunya kamu, perasaan lop-lop-lopnya kamu itu kan ada tuh kan getarannya kalau kita jatuh cinta kan, atau kita punya rasa cinta. Mungkin itu yang tidak kamu jumpai nanti di dalam dirimu sendiri gitu ya. Nah tapi ya kamu di sana tuh kayak berusaha untuk tetap biasa-biasa aja gitu ya. Ya kamu tetap memperlakukan pasanganmu seperti caranya kamu memperlakukan dia selama ini. Hanya saja jika selama ini ya, misalnya gini aja, contoh aja ya. Kalau kamu mengekspresikan cintanya kamu sama dia dengan cara kalau pulang selalu bawa camilan misalnya gitu ya. Sebab karena ya ini ekspresi cintanya kamu ingin ngelihat dia menikmati cemilannya yang kamu bawa, kamu ingin melihat dia bahagia, kamu ingin melihat dia senang. Nah, nanti ya tetap kamu lakukan gitu ya, kamu bawa cemilan. Cuman kali ini tuh hanya seperti pantas-pantasnya aja lah gitu ya. Hanya kayak seperti ya udah kebiasaannya kamu ya kayak gini, ya udah. Kamu tetap lakukan. Nggak ada di situ tuh energinya gitu, ruh apa ya namanya ya? Meaningless, nah gitu aja lah, meaningless. Hanya sebatas ya udah ini kewajibannya aku, ini kebiasaannya aku, udah gitu. Jadi atau misalnya gini, ini maaf ya, kalau dalam hubungan rumah tangga, seks, aktivitas seksual. Tadinya kamu melakukan aktivitas seksual dengan suamimu ini atau dengan istrimu ini, ya karena dorongan cinta, bukan hanya kayak pantas-pantasan ya begini. Kalau suami istri ya nge-seks gitu ya. Memang karena di sana itu tuh ada keinginan untuk bersatu melalui jalur seksualitas tadi gitu ya, sakralnya di situ gitu. Nah nanti kamu itu tuh nge-seks dengan pasanganmu ya karena dia mau ya, bukan karena kamu mood ya, karena kebetulan aja biologisnya kamu memang membutuhkan pelepasan. Ya udah karena gitu aja gitu loh. Mungkin kamu yang kayak nggak pakai foreplay, langsung aja ngecerot, udah gitu ya. Datang ruhnya dalam aktivitas itu kamunya. Nah di sana ya. Jadi kalau mari lihat terjadi perubahan besar gitu ya, yang tidak disangka-sangka dari dirimu ke si pasangannya kamu ini. Hanya saja si pasangannya kamu, dia nggak mengikuti ya, dia nggak mengikuti perubahannya kamu itu, malah dia akan mati-matian ya, mencoba semampunya dia untuk mencegah ya perubahan itu tuh dari dalam dirinya kamu itu tuh, dia cegah untuk jangan membuat relationship-nya kalian berdua ini tuh menjadi renggang gitu ya. Sebab kamu bisa aja kehilangan cinta pada dia, tapi dianya belum padam api cintanya ke kamu. Nah seperti itu ya. Jadi terjadi perubahan besar pada dirimu, dan itu memancing si pasangannya kamu ini tuh melakukan ini dan itu dan segalanya gitu ya, yang mampu dia lakukan gitu ya, untuk tetap menyalakan api
relationship-nya kalian berdua ini. Oke. Dalam bacaan kita hadir energi dari Sagittarius, ada Leo di sana, ada energi dari Cancer, masuk energi dari Pisces, Virgo, energi Leo, energi dari Pisces lagi, hadir energi dari Gemini, energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.